Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Identifikasi Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Bertipe High Order Thinking Skill di kelas 9 PSU Integrated School High School, Bayambang, Filipina. Adapun susunan bab pada proposal penelitian saya, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian saya kali ini adalah abad ke-21. Abad ke-21 disebut sebagai Industri 4.0 atau 4.0, yang dimana perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi terutama di bidang teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan iptek khususnya di Filipina melangkah secara cepat dan berkembang pesat. Hal ini dibuktikan pada data di Economist Intelligence Unit bahwasannya Filipina berada di peringkat ke-55 di antara 82 negara yang terdaftar. Filipina dianggap memiliki kesiapan teknis dalam menghadapi laju globalisasi. Untuk menghadapi globalisasi, maka diperlukan peran pendidikan. Menurut Del Dalam Darmadi, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui bimbingan pengajaran, pembelajaran, dan pelatihan secara langsung yang dilakukan oleh sekolah. Nah, salah satu mata pelajaran yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa, salah satunya adalah matematika. Kontribusi pendidikan matematika sedikitnya dapat ditinjau dari 3 hal: kebutuhan perkembangan anak, masyarakat, dan dunia kerja. Agar materi matematika yang diberikan dapat menunjang kebutuhan tersebut, maka pengembangan kurikulum perlu memperhatikan perkembangan kognitif dan kemampuan berpikirnya. Nah, kurikulum K12 adalah kurikulum pendidikan dasar di Filipina sejak tahun ajaran 2011-2012. Nah, salah satu tujuan diberlakukannya K12 ini adalah sebagai bentuk perubahan perspektif untuk mewujudkan pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah atau pemecahan masalah. Menurut Borja dalam Fortes bahwa siswa Filipina akan menjadi pemecah masalah yang fleksibel dan kreatif ketika guru memberikan siswa kesempatan dan kebebasan untuk mencoba solusi asli mereka sendiri. Ya, lebih lanjut, Vistro dalam Fortes mengatakan bahwasannya dampak positif yang dihasilkan yaitu siswa menjadi pemecah masalah yang baik jika keterampilan berpikir, analitis, dan kritis mereka dikembangkan. Oleh karena itu, untuk membangun kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, diperlukan kriteria soal yang mencakup taksonomi pendidikan dalam pembelajaran, yaitu tingkat tinggi atau high order thinking skill. Hal tersebut disampaikan oleh Ramawati. Berdasarkan hasil observasi pada saat peneliti melakukan praktik pengalaman mengajar di sekolah PSU Integrated School High School Bayambang, ditemukan fakta-fakta di lapangan. Yang pertama, rata-rata siswa hanya mampu menyelesaikan soal dengan satu cara pada materi bangun datar. Yang kedua, ketika siswa diberikan soal yang menuntut siswa untuk menjawab dengan caranya sendiri, siswa belum mampu memberikannya. Tiga, siswa belum mampu menuliskan jawaban secara sistematis pada materi sistem linier dua variabel. Selain fakta-fakta tersebut, hal ini juga ditemukan lain, yaitu berdasarkan hasil ujian yang telah dilaksanakan, soal yang diujiankan berbentuk pilihan ganda berjumlah 20 butir. Adapun soal tipe HOTS yang berjumlah 3 butir dari 20 butir soal tersebut, yaitu pada nomor 3, 8, dan 17. Nah, didapatkan bahwasannya hasil ujian kelas 9 Masinop, hanya 2 siswa yang dapat menjawab ketiga soal tersebut dengan benar. Di kelas selanjutnya, kelas 9 Masigasik, hanya 4 siswa yang mampu menjawab soal HOTS tersebut dengan benar. Menurut Sebastian 2010 mengatakan bahwa terdapat 2 macam kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir analitis dan berpikir kreatif, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan
yang ditemukan pada siswa PSU Integrated School High School Bayambang, Filipina, yaitu pada salah satu kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir kreatif. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, peneliti belum dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan soal HOLS, karena peneliti tidak dapat mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa hanya dengan melihat soal ujian yang berbentuk pilihan ganda. Karena menurut Mahmudi 2010, mengukur kemampuan berpikir kreatif dapat dilakukan dengan cara mengeksplorasi hasil kerja siswa yang mempresentasikan proses berpikir kreatifnya. Dalam hal ini adalah soal uraian. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini bisa dilihat pada slide ini. Next. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana tingkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam menyelesaikan soal high order thinking skill siswa kelas 9 Integrated School High School Bayambang. Yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir matematis siswa kelas 9 High School Integrated School Bayambang jika dilihat setiap indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. Adapun tujuan penelitian seperti slide tersebut. Oke. Adapun manfaat penelitian bagi sekolah, bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti. Pada bab 2 kajian pustaka, saya membagi 3 subbagian yang terdiri atas kemampuan berpikir kreatif matematis, high order thinking skill, dan yang ketiga adalah kurikulum K12 atau kurikulum yang dipakai di Filipina. Adapun penelitian relevan pada proposal penelitian saya yang terdiri dari Akhi Dayat, Rahmawati, Fortes, dan Prasiti. Bisa dilihat masing-masing judul dan hasil penelitiannya di proposal penelitian saya. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yang dimulai dari kurikulum K12, yang dimana dampak positif kurikulum K12 ini memberikan siswa agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, serta kreatif dalam pemecahan masalah. Secara tidak langsung, kurikulum K12 ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis, di mana indikatornya terdiri dari flexibility, fluency, originality, dan elaboration. Untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif, maka diperlukan soal yang berkriteria HOTS atau High Order Thinking Skill. Setelah itu, barulah kita dapat mengelompokkan tingkatan kemampuan berpikir kreatif matematis sesuai dengan tujuan di bab 1 tadi. Yang dimana yang pertama adalah mengetahui tingkatan kemampuan berpikir kreatif matematis, dan yang kedua adalah mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis dilihat setiap indikator. Selanjutnya, pada bab 3, metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas 9 PSU Integrated School of High School of Bayambang. Nah, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling. Probability sampling terdiri dari beberapa teknik. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut Sugiono, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh jumlah sampel dalam penelitian yaitu 56 siswa atau seluruh siswa kelas 9 di PSU Integrated School Bayambang. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, tes yang berbentuk soal uraian. Tes uraian menurut Hamid 2019 adalah suatu tes yang ingin menghadirkan kemampuan dalam mengekspresikan idenya dengan menggunakan kata-kata atau rumus yang disusun sendiri. Pemberian tes uraian bertujuan agar siswa dituntut untuk menyusun jawaban secara terurai dan menjelaskan atau mengekspresikan gagasan melalui bahasa tulisan secara lengkap dan jelas. Nah, adapun selanjutnya teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto kegiatan dan data tertulis, yaitu lembar jawaban siswa yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Instrumen penelitian berupa tes kemampuan berpikir kreatif matematis berupa soal HOTS. Adapun kisi-kisi yang sudah terlampir di proposal saya. Nah, adapun validitas
dan reliabilitas. Di sini saya akan menggunakan validitas eksternal dan validitas internal. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas tes uraian menggunakan Cronbach alpha. Menurut Yusuf, pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach alpha dilakukan untuk jenis tes uraian atau esai. Uji reliabilitas ini diperoleh dengan cara menganalisis dari satu kali uji coba untuk menentukan reliabilitas instrumen. Pada penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut yang dimana sudah tercantum pada proposal saya. Setelah dilakukan validitas dan reliabilitas, langkah selanjutnya adalah teknik analisis data. Langkah-langkah teknik analisis data, yang pertama menganalisis uraian jawaban, selanjutnya mengukur tingkat kemampuan berpikir kreatif setiap indikator, selanjutnya mengukur tingkat KBKM secara individu. Setelah langkah tersebut adalah mencari presentasi tingkat kemampuan berpikir. Selanjutnya, setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, langkah selanjutnya adalah teknik analisis data. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis uraian jawaban. Yang kedua, mengukur tingkat kemampuan berpikir setiap indikator. Setelah itu mengukur KBKM secara individu. Setelah itu mencari persentase tingkat kemampuan berpikir kreatif. Setelah itu mengukur tingkat kemampuan berpikir secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah mengkategori tingkat kemampuan berpikir. Pada langkah pertama, siswa akan diberikan instrumen penelitian dan menganalisis uraian jawaban menurut dengan rubrik penskoran yang telah dibuat pada lampiran 5. Setelah itu mengukur tingkat kemampuan berpikir kreatif secara tiap indikator. Nah, karena di tujuan penelitian tadi, bahwasannya disebutkan mendeskripsikan setiap aspek indikator kemampuan berpikir. Nah, dari sinilah bisa tercapai dari tujuan penelitian tersebut. Langkah terakhir adalah mengkategorikan tingkat kemampuan berpikir kreatif. Jadi setelah kita mengukur tingkat kemampuan berpikir secara keseluruhan, nah kita mendapatkan presentasi dan mengkategorikannya sesuai dengan tabel yang tersedia di proposal yang berupa sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Langkah terakhir ini adalah merupakan perwujudan dari tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.